Perkenalkan, nama saya Muhammad Jad Fadila dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro, perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Perang Diponegoro adalah perang yang terjadi selama 5 tahun antara tahun 1825 hingga 1830. Perang ini disebut juga Perang Jawa. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Terjadi dua penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Yang pertama ada penyebab umum, dan kedua ada penyebab khusus. Penyebab umum Perang Diponegoro adalah: yang pertama, Belanda melakukan intervensi terhadap masalah internal Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, Belanda mengubah adat istiadat dan kebudayaan Kesultanan Yogyakarta. Yang ketiga, diterapkannya berbagai macam pajak dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Yang terakhir, adanya kesenjangan ekonomi antara kaum pribumi dan kaum kolonial. Penyebab khusus Perang Diponegoro adalah: Belanda memasang patok-patok penanda pembangunan jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Dengan demikian, Perang Diponegoro disebabkan oleh penderitaan yang terakumulasi oleh rakyat Jawa saat itu, dan peperangan dipicu sendiri oleh pemasangan patok penanda pembangunan jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Perang pun tidak dapat dihindari dan tercetuslah Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Perjalanan Perang Diponegoro. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Semisier memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang diawali dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng Stelsel. Hasil akhir perang. Pada akhirnya, strategi benteng Stelsel ini berhasil memecah pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan, di mana pada tahun 1829, Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya, Ali Basa Sentot Prawidirjo, menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Dampak politik dan ekonomi. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir Perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Perang Jawa sangat menyulitkan bagi Belanda dan menguras banyak sumber daya termasuk pasukan dan uang atau pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial mengalami krisis keuangan. Yang terakhir, dampak sosial dan budaya. Campur tangan pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Sekian dari saya, Muhammad Jad Fadilah.
dari kelas 11 MIPA 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.